Halo, welcome to We Predict. Gua Bondo. Dan saya Raffi Nasution. Oke, Bung Raffi baik. Minggu lalu ya Bung Raffi kita sempat baca yang prediksi soal Money Heist cabang Korea. Betul. Dan juga film barunya Elvis nih ya. Nah, apakah sudah ditonton Bung Raffi? Elvis karena baru banget di bioskop, gue belum ada waktu buat nonton karena weekend kemarin agak pack. Oke. Kalau Money Heist cabang Korea, gue setelah nonton trailernya, gue udah nonton beberapa episode pertama, tapi nggak tahu kenapa belum kena aja. Belum kena gitu. Tapi gue akan lanjutin, we'll see how it goes from there. Tapi silakan nonton itu di bioskop dan juga di Netflix. Dan minggu lalu juga sempat kita baca yang prediksi soal album barunya Nayeon. Nah, ini ternyata bener ada 7 lagu di album Nayeon dan sempat video klipnya juga udah rilis juga. Itu bagus banget Raffi. Iya. Ganti-ganti baju kalau nggak salah tuh 12 kali lebih ya. Wah, banyak ya. The best Nayeon. Dan di akhir bulan Juni ini, kita juga punya prediksi-prediksi yang menarik buat lo. Jadi jangan kemana-mana, kita akan langsung masuk ke prediksi pertama. This is We Predict. Serve, smash, Wih, lob shot. Itu adalah istilah-istilah di olahraga tenis. Dan akan diselenggarakan kembali nih the biggest tennis tournament atau tennis event. Wow. Dan tertua yang pernah ada yaitu Wimbledon Championship. Akan diadakan di minggu ini. Dan sementara ini petenis asal Jepang. Nah, ini Naomi Osaka, cewek ini ya. Ini akan absen dari turnamen karena kondisinya yang belum pulih dari cedera. Dan perubahan di turnamen ini juga untuk petenis Rusia nih. Wow. Karena memanasnya situasi Rusia dan Ukraina, ada larangan untuk petenis Rusia berikut serta di Wimbledon Championship. Nah, tahun lalu predikat juara itu diraih oleh Novak Djokovic. Untuk tunggal putra, ini single putra tuh yang paling apa ya? Ditunggu-tunggu. Paling dinantikan ya. Paling dinantikan. Dan Ashley Barty untuk tunggal putri. Nah, yang tunggal tuh, wah, yang paling dinantikan tuh tunggal tuh. Tunggal. Bukan organ tunggal ya. Wow. Kita lihat aja siapa yang akan menjadi juara dalam Wimbledon Championship tahun ini. Dan jangan lupa untuk tonton Wimbledon di tanggal 27 Juni sampai 10 Juli. Oke, ini biasanya kalau tenis ya, itu ada yang namanya kebiasaan penontonnya ini nggak ada yang berisik atau bersuara. Nah, dari banyak olahraga mungkin ya, kalau supporter kan biasanya heboh. Bisa rame, Indonesia. Bulu tangkis? Kalau kan ininya, kalau musuhnya Kita sejarah sedikit loh. Ke tahun 1923. Ada buku yang berisi etika menonton tenis. Dan salah satunya adalah meminta penonton untuk tidak berbicara dengan keras. Gitu. Jadi emang udah dari tahun 1923 loh. Dan sampai sekarang menjadi sebuah kebiasaan. Setiap tanding itu tidak ada yang bersuara kecuali pas udah poin. Berarti penontonnya semua beretika ya? Betul, karena emang etikanya kayak gitu. Karena etikanya begitu. Jadi kayak selama mukul bertanding tuh yang kedengeran cuma suara bola nyentuh courtnya. Berarti kalau dikentut ketahuan ya? Kan sepi banget tuh stadion kan. Iya, Siapa tuh? Kalau nggak lambungnya bunyi lagi lapar kan. Bahaya. Kalau mau nonton tenis selain beretika juga jangan lupa makan teman-teman ya. Betul. Kita nggak prediksi kalau Novak Djokovic dia akan menang lagi. Dan ini bukan tanpa alasan loh. Karena Djokovic tuh bermain tenis udah lama dan dia top 3. Top 3. Udah 6 kali juara Wimbledon. 6 kali juara. Nah, pemain nomor 1 adalah Daniil Medvedev dari Rusia. Tapi kan kalau dia main, jadi nggak ikut. Dan nomor 2-nya adalah Alexander Zverev. Dan absen juga karena cedera. Jadi kan kalau 1 nggak ada, 2 nggak ada. Nah, ketiga. Ketiga siapa? Novak Djokovic. Oke, kita lanjut ke prediksi selanjutnya nih. Di pekan ini ada film baru yaitu Minions: The Rise of Gru. Jadi film sequel dari Minions ini sekaligus film kelima dari franchise Despicable Me. Ini bercerita soal Gru yang masih berusia 12 tahun dan berlatar belakang tahun 1970-an Raffi. 70-an. Jadi balik lagi mundur ya. Mundur, flashback. Mundur lagi. Prequel. Gru saat itu merupakan penggemar dari sebuah kelompok penjahat bernama Vicious Six. Dan dengan bantuan Minions, Gru ini mencari cara gimana caranya bisa bergabung dengan kelompok tersebut. Nah, Vicious Six. Film ini didubbing sama Steve Carell dan bakal tayang di bioskop
Indonesia tanggal 29 Juni 2022. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan. Ini ada fun fact Raffi ya seputar Minions. Ini emang kalau misalnya teman-teman ikutin, ini beberapa kali ada kata-kata bahasa Indonesia Raffi. Di beberapa filmnya ada ya? Ada. Waktu itu ya? Terima kasih. TBL. Oh enggak. Belum ada. Mungkin nanti ada di lanjutan Minions berikutnya ya. Dengar sih. Gitu ya. Kan MBL Minion Battle. Kalau misalnya dicocokologiin Raffi ya, ini mungkin alasannya karena berkaitan nih sama si Pierre Coffin yang dimana adalah animator berdarah Prancis Indonesia. Dia ada keturunan Prancis, ada Indonesia juga ya. Betul. Jadi dia suka masukin kata Prancis, ada kata Indonesia. Gitu. Tapi kalau menurut gue ya, kita main prediksi-prediksian lagi. Kalau kemarin Lightyear gagal tayang karena ada beberapa scene yang sensitif. Betul. Kalau menurut gue Minions udah fix bakal tayang sih. Pasti tayang. Ini belum rilis aja, Tumblr udah ada di mana-mana. Iya di bioskop udah ada ya? Udah ada. Jadi bisa dibeli juga tuh. Yang suka banget sama Minions bisa bawa pulang memorabilia. Banana. Next, kita ke prediksi musik. Prambanan Jazz akan kembali hadir secara offline teman-teman. Akhirnya buat offline ya. Yes, buat lo yang pengen nonton musik-musik jazz atau yang nggak jazz juga ya. Dan belakangnya sambil melihat pemandangan megah Candi Prambanan, konser yang satu ini nggak boleh dilewatin. Prambanan Jazz tahun ini hadir dengan tema Sewindu Merayakan Rindu dan dilaksanakan selama 3 hari nonstop dari tanggal 1 sampai 3 Juli. Line up-nya nih ya, sedikit teaser buat lo yang belum tahu. Ada Mus Mujiono, Kahitna Cantik. Apa? Terima kasih. Bukan kamu. Kahitna, Pamungkas, Padi Reborn, sampai Tulus ada di Prambanan Jazz. Kalau kamu mau beli tiketnya langsung aja ke www.prambananjazz.com. Kalau itu kuis dangdut tadi. Beda ya? Beda. Apaan tuh? Gini kan. Lah, iya. Udah pakai jazz jangan begitu. Udah demi harga. Betul sekali. Saya Bung Ralfi. Nah, selain itu yang menarik juga tahun ini Prambanan Jazz ngeluarin NFT atau non-fungible token. Jadi konser ini akan ngeluarin koleksi NFT eksklusif yang memberikan benefit-benefit untuk pemiliknya atau ownernya. Benefit tuh kayak bisa dapetin merchandise eksklusif, abis itu fast track, antrian, meet and greet, sampai lifetime access ke Prambanan Jazz. Wow, kira-kira teman-teman siapa yang nonton? Coba komen di bawah. Oke, selanjutnya kita mau bacain soal pajak karbon yang bakal diberlakukan ya Raffi ya, tanggal 1 Juni nanti. Ini pemerintah bakal memberlakukan pajak karbon bagi pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Penetapan pajak ini dilakukan dengan harapan mengubah perilaku pelaku ekonomi untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih hijau dan rendah karbon, Raffi. Terus pemerintah juga udah punya goals ya untuk mencapai penurunan emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Nanti mekanismenya adalah menghitung tarif pajak sesuai batas emisi gas rumah kaca. Yes. Nah, jadi penetapan pengaturan ini bagus banget doh, karena ini merupakan langkah nyata dari pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan juga memerangi pemanasan global. Dan di sini kami tim Predict senang banget dengan adanya hal ini karena kita selalu concern dengan masalah lingkungan. Jadi semoga dengan ini bisa seenggaknya berkurang lah. Betul, kita aja sih naik kendaraan umum ya. Betul, gue jarang banget membawa kendaraan pribadi. Caps naik apa, Raffi? Caps naik motor, caps naik motor. Abis itu MRT tapi. Iya betul. Jadi nggak full motor, kita pindah-pindah. Kita lanjut ke prediksi terakhir nih. Karena Stranger Things Season 4 Volume 2 akan dirilis di weekend ini. Bodol. Wow. Setelah Mei kemarin udah ngerilis yang volume 1, sekarang giliran lanjutannya dan merupakan ending ke Stranger Things. Kemarin di volume 1 kita dibuat kaget dengan ceritanya si Vecna. Ya, jadi Vecna tuh ada satu monster gitu lah. Terus dikasih tahu yang ceritanya dulu Vecna tuh siapa, kenapa dia bisa jadi kayak gitu. Buat yang belum tahu, nonton dulu ya. Gue gak mau spoiler banyak-banyak. Nah, Vecna tuh dikenal sebagai makhluk supernatural yang menguasai the Upside Down dan meneror warga-warga Hawkins. Wow, nggak gitu sih. Perasaan Vecna nggak gitu deh. Itu T-Rex ya? Oh iya, bener. Itu yang film satunya lagi ya.
Jurassic World. Nah, untuk trailer dari Stranger Things Season 4 Volume 2 ini udah dirilis di YouTube dan terlihat sangat mencekam dan juga menimbulkan pertanyaan apakah Hawkins bakal selamat dari teror seorang Vecna. Dan siapa aja nih kira-kira yang bakal selamat dan siapa yang enggak. Itu semuanya akan ada di season finale Season 4 Volume 2. Nah, itu dia 5 hal yang bakal terjadi dalam minggu ini Raffi ya. Ya, Gue Bondol. dan gue Ralfi. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.